terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami tampil dari Bapak sore dan salam sejahtera buat kita. Salam. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan keluarga, bersama-sama kita akan mendukung di dalam doa dan terlebih pada pimpinan ibadah sebentar. Yang memimpin ibadah kita pada saat ini Bapak Penatua Lembulan Melauni. Untuk menyambut pelayan firman, mari kita berdiri. Kita puji Tuhan melalui pujian Kidung Jumat nomor 1. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal. Kita tabiskan ibadah kita pada sore hari ini. Pertolongan kita adalah dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Saya persilakan kita duduk kembali. Ibadah kita pada sore hari ini akan dilandasi dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Seminggu yang telah berlalu, Tuhan masih menyertai kami, membimbing kami, memelihara kami, memberikan kami kuat, sehat senantiasa. Kita buka Alkitab kita. Perjanjian baru, Titus pasalnya yang ketiga, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada perintah-perintah, pada perintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Yesus pernah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Selamat sore, salam. Puji Tuhan, hari ini saya boleh memimpin lagi di kelompok pelayanan 3. Kita bersyukur kita masih diberikan oleh Tuhan kekuatan, kesehatan sampai pada saat ini. Tema kita pada sore hari ini, ketaatan pada hukum di ruang publik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan masyarakat modern, ketaatan pada hukum merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh masyarakat. Mengapa? Karena ketaatan pada hukum menjamin aktivitas masyarakat berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih ada orang yang tidak taat pada hukum. Contohnya, seorang pengemudi akan melewati lampu lalu lintas. Dia tahu warna merah berarti berhenti. Lampu kuning berarti bersiap-siap. Lampu hijau berarti jalan. Tetapi pengemudi tidak mau taat, maka yang akan terjadi lalu lintas akan kacau dan berpotensi terjadi tabrakan yang mengancam keselamatan. Belajar dari perilaku pengemudi tersebut,
Mari kita merenungkan firman Tuhan yang dengan tema ketaatan pada hukum di ruang publik. Kitab Titus berisi petunjuk dan nasihat pada Rasul Paulus kepada pemimpin jemaat agar mereka memegang teguh iman yang benar dan hidup dengan baik. Di tengah-tengah dunia ini yang beragam pola pikir dan gaya hidup, kebenaran Allah harus dinyatakan. Berisi peringatan Rasul Paulus kepada jemaat supaya mereka tunduk pada perintah dan orang-orang yang berkuasa, serta taat dan bersedia melakukan pekerjaan yang baik. Jangan memfitnah, jangan bertengkar. Hendaklah selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Menurut Paulus, orang Kristen harus mampu menyatakan perilaku yang baik dalam hubungan dengan pemerintah maupun sesama. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, harus terlibat secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam interaksi dengan sesama. Tidak boleh menyerang orang lain melalui kata-kata atau perbuatan, tetapi bersikaplah lemah lembut kepada semua orang. Perilaku yang baik ini menjadi bentuk ketaatan pada hukum di ruang publik, sehingga tercipta kehidupan yang damai. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lemah lembut berarti bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan yang ada. Itu berarti sabar terhadap orang yang menyusahkan, terutama anak-anak kecil yang berisik dan gaduh. Karena sikap baik kepada anak-anak merupakan ciri dari orang yang baik dan lemah lembut. Lemah lembut berarti tetap berbicara dengan tenang dan lemah lembut saat dihasut. Itu berarti mengambil sikap diam, karena ketenangan sering menjadi respon yang tepat terhadap kata-kata kasar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Jika kita memohon kepadanya pada waktunya, Dia akan membentuk kita serupa gambarnya. Allah tidak ingin mendengar dari kita sebuah nada yang menyinggung atau melukai hati orang-orang. Yesus lahir untuk menebus kita dari dosa tersebut, seperti juga dari dosa-dosa yang lainnya. Firman Tuhan hari ini menyuruh kita agar menjadi hambanya yang selalu ramah dan bersikap lemah lembut kepada semua orang. Kita melakukan bukan sekedar pencitraan semata, namun kita berlaku ramah untuk mencerminkan pribadi Kristus itu sendiri, agar hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat, bagi masyarakat, bagi dunia ini. Pemerintah telah membuat hukum yang mengatur kehidupan masyarakat supaya berjalan dengan tertib. Tetapi seringkali masih ada yang tidak taat pada hukum dengan berbagai alasan, seperti terpaksa atau tidak ada kesadaran, tidak ada keteladanan dari penegak hukum, tidak memberi keuntungan, tidak setuju pada hukum yang ditentukan, merasa selalu benar. Perilaku seperti itu menjadi indikasi menyepelekan hukum
dan tidak peduli dengan konsekuensi hukum. Padahal tunduk dan patuh pada ketentuan hukum mutlak dilakukan oleh setiap orang. Dengan mentaati hukum bisa mewujudkan ketertiban, ketentraman, kedamaian dan keadilan dalam kehidupan bersama orang lain. Mungkin ada bertanya, bolehkah orang Kristen tidak taat pada hukum? Satu-satunya pengecualian adalah apabila hukum pemerintah bertentangan dengan ajaran Alkitab. Karena kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Tapi selama hukum pemerintah selaras dengan ajaran dengan Alkitab, kita wajib mentaatinya.